Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita sudah sampai pada bab 7, yaitu sistem pernapasan manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih sudah berdoa anak-anak. Mari kita lanjutkan pelajaran pagi ini. Yang pertama, di situ ada kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur, pengamatan percobaan, dan simulasi. Kompetensi dasar lainnya silakan dibaca. Tujuan pembelajaran afektif. Siswa dapat mengubah sikap untuk mengagumi keteraturan, kompleksitas atau keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tentang struktur, fungsi, dan bioproses sistem respirasi pada manusia. Tujuan pembelajaran afektif lainnya silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kognitif. Siswa dapat menjelaskan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Tujuan yang lainnya silakan dibaca. Ini tujuan lainnya silakan dibaca dari pembelajaran kognitif. Tujuan pembelajaran psikomotorik. Siswa dapat melakukan eksperimen untuk menghitung kapasitas vital paru-paru dan frekuensi pernapasan. Tujuan pembelajaran psikomotorik lainnya silakan dibaca. Dapatkah Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia? Nah, ini gambarannya, silakan ditebak organ apa yang dimiliki atau yang ada pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Fungsi: mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Yang kelima, memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Yang keenam, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Yang ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. 8. Meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan. Terakhir, sebagai indera penciuman. Nah, ini gambarannya saluran dan organ pernapasan pada manusia. Silakan dilihat bagian-bagiannya. A. Alat pernapasan. 1. Hidung. Fungsinya menyaring partikel. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mematikan kuman. Yang keempat, sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak, yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Yang kedua ada laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Di laring terdapat tonjolan jakun, ada epiglotis yang membantu laring menutup ketika menelan, dan yang ketiga di situ ada pita suara juga. Yang ketiga, trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu atau butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. 4. Bronkus. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang membentuk bronkeolus. Di ujung bronkeolus terminal terdapat alveolus. Yang kelima, pulmo atau paru-paru. Tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantong kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini gambarannya paru-paru yang di dalamnya ada alveolus. Satunya ada gambaran alveolus yang ada sel-selnya di dalam alveolusnya. Silakan dilihat. Mekanisme pernapasan.
Jadi mekanisme pernapasan di sini ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Macam pernapasan juga ada dua, ada pernapasan dada dan yang satunya pernapasan diafragma. Saya lanjutkan. Yang pertama, inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Berikutnya pernapasan diafragma. Otot diafragma berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi mendatar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Berikutnya mekanisme yang kedua, ekspirasi, merupakan proses mengembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Sementara pernapasan diafragma, otot diafragma relaksasi, diafragma yang datar melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Nah, ini gambarannya, mekanismenya inspirasi dan ekspirasi. Silakan dilihat, ada rongga dada yang membesar, sebaliknya kalau yang ekspirasi rongga dada mengecil, diafragma kalau yang inspirasi datar, kalau yang ekspirasinya diafragmanya melengkung. Itu perbandingannya. C. Faktor yang mengendalikan kecepatan atau pengendalian kecepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh pons Farolli di otak dan serabut afferent nervus vagus dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, di sini ada jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi dan aktivitas kegiatan tentunya, emosi, rasa sakit, ketakutan atau stres, status kesehatan dan tempat tinggal atau ketinggian tempat. D. Transport dan pertukaran gas. Yang pertama, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara difusi. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. Tekanan parsial biasanya disingkat P. Oksigen di alveolus tekanannya ada 100 mm Hg, jadi kurang G. Selanjutnya tekanan oksigen di kapiler sebesar 40 mm Hg. Jadi oksigen dari kapiler akan bergerak, oksigen dari alveolus bergerak ke kapiler. P. Karbon dioksida di alveolus 40 mm Hg. Selanjutnya P. Karbon dioksida di kapiler 46 mm Hg. Jadi karbon dioksidanya dari kapiler mengalir ke alveolus. Yang kedua, transport oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus hemin yang dapat berikatan dengan oksigen, membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, reaksinya seperti itu anak-anak, silakan dilihat. Yang ketiga, transport karbon dioksida. Karbon dioksida diikat atau diangkut oleh darah dengan 3 cara. Yang pertama, ada yang namanya karbon dioksida larut dalam plasma darah. Yang kedua, ada karbon dioksida yang terikat bersama hemoglobin atau HbCO2. Yang ketiga, karbon dioksida berbentuk bikarbonat. Nah, anak-anak, pelajaran pagi ini saya akhiri sekian dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.